Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan membicarakan mengenai beberapa istilah yang digunakan di dalam pemrograman berbasis objek, seperti property, method, dan encapsulation. Dan agar bisa lebih mengerti mengenai konsep pemrograman berbasis objek, maka kita akan mencoba untuk mengerjakan soal pemrograman sederhana. Misalkan kita hendak membuat suatu program mengenai kelas di sekolah. Di dalam kelas terdapat seorang murid atau student dan seorang guru atau teacher. Untuk murid, kita membuat sebuah variabel yang menyimpan namanya yaitu Andi, dan kita membuat suatu function learn di mana murid bisa melakukan kegiatan belajar. Sedangkan untuk gurunya, kita membuat sebuah variabel juga untuk menyimpan nama gurunya. Misalnya di sini nama gurunya adalah Skysun. Kemudian kita membuat suatu function teach di mana guru bisa melakukan kegiatan mengajar. Dan bagian paling penting dari program ini adalah kita harus membuat suatu batasan di mana function learn hanya boleh dilakukan oleh murid, sedangkan function teach hanya bisa dilakukan oleh guru. Artinya guru tidak boleh memanggil function learn dan murid tidak boleh memanggil function teach. Kita langsung praktek coding ya. Pertama kita coba melakukan pemrograman dengan menggunakan pemrograman dasar JavaScript terlebih dahulu. Kita buat variabel nama pelajar. Dan kita isi dengan nilai Andi. A huruf besar ya. Kemudian kita membuat function learn dengan parameter name. Isinya kita tuliskan saja di console log bahwa name is learning. Selanjutnya kita buat lagi variabel nama guru. Kita isi dengan nilai Skysun. Kemudian kita buat lagi function teach dengan parameter name dan isinya sama ya, console log. Namun di sini kalimatnya adalah is teaching. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kita sudah memiliki variabel student name dan teacher name. Dan kita bisa menggunakan variabel ini untuk memanggil function learn, student name, dan teach, teacher name. Namun di sini kita masih belum bisa memberikan batasan mengenai siapa yang boleh memanggil function learn dan siapa yang boleh memanggil function teach. Jadi kita bisa menggunakan kedua fungsi secara terbalik. Misalkan kita panggil function learn dengan menggunakan teacher name. Ataupun memanggil function teach dengan menggunakan student name. Nah, kita bisa dengan mudah membuat pembatasan seperti ini dengan menggunakan pemrograman berbasis objek. Kita kembali ke source code. Di bagian bawahnya kita buat lagi ya kode yang sama dengan tujuan yang sama. Namun kali ini menggunakan pemrograman berbasis objek. Pertama kita buat dahulu objek student. Untuk membuat objek kita menggunakan simbol kurung kurawal. Di dalamnya pertama kita tambahkan dahulu variabel name. Kita isi dengan nilai Andi. Perhatikan di sini bahwa kalau kita memasukkan variabel ke dalam objek, maka istilah variabel berubah menjadi property. Kita pisahkan dengan ada koma. Kemudian kita membuat function learn ke dalam objek student. Ingat kembali function expression ya. Jadi kita bisa membuat variabel dengan nama learn yang tipenya adalah function tanpa parameter, di mana isi dari function tersebut adalah perintah console log dengan argumen name is learning. Perhatikan lagi di sini, pada saat kita memasukkan function ke dalam objek, maka istilah function berubah menjadi method.
Sekarang kita simpan dan coba di browser ya. Sekarang kita sudah memiliki satu objek student yang memiliki sebuah property name dan sebuah method learn. Kita bisa melihat isi dari property name dengan menjalankan perintah student.name. Dan kita bisa menjalankan method learn dengan perintah student.learn buka kurung dan tutup kurung. Namun perhatikan bahwa pada perintah learn belum bisa mengeluarkan nama Andi ya. Karena untuk mengakses nilai properti, kita harus menuliskan dahulu nama objeknya, kemudian diikuti oleh nama propertinya. Seperti ini, student.name. Jadi kita kembali ke source code. Kita ubah name di sini menjadi student.name. Kita simpan dan jalankan di browser. Dan kita panggil student.learn. Sekarang sudah berfungsi dengan benar ya. Tulisan yang keluar adalah Andi is learning. Namun cara pemrograman seperti ini masih mengandung masalah. Mengapa? Karena dalam method learn, kita merujuk ke nama variable student yang berada di luar dari objek, yaitu student di sini. Jadi kalau variable student ini kita ganti ya, misalnya menjadi student 2. Kita panggil student2.learn. Yang terjadi adalah error. Karena student di sini tidak ada. Sudah diganti menjadi student 2. Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, variable student yang berada di dalam objek ini harus kita ganti menjadi sebuah kata kunci yang merujuk ke objek itu sendiri. Di sini kita bisa menggunakan kata kunci this. Jadi untuk mengakses property name pada objek itu sendiri, kita menggunakan perintah this.name. Kita refresh browser. Kita panggil lagi ya student2.learn. Dan sudah berfungsi dengan benar. Lalu kalau kita kembalikan lagi nama variabelnya menjadi student. Student.learn. Tetap berfungsi dengan benar ya. Artinya metode kita tetap berjalan dengan benar tanpa ada ketergantungan pada nama variabelnya. Selanjutnya kita gunakan cara yang sama untuk membuat objek teacher. Pertama kita buat dahulu property name dengan nilai Skyson. Lalu kita tambahkan metode teach yang isinya memanggil console log dengan argumen this.name is teaching. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita sudah memiliki dua buah objek, student dan teacher. Dan kita bisa memanggil metode student.learn dan teacher.teach. Namun perhatikan di sini bahwa metode learn dibatasi hanya untuk student dan metode teach dibatasi hanya untuk teacher. Jadi kita tidak bisa memanggil seperti student.teach. Hasilnya error ya, tidak ada function atau metodenya. Dan kita juga tidak bisa memanggil metode teacher.learn. Kita kembali ke source code kita. Jadi pada bagian atas ini kita menuliskan kode dengan menggunakan pemrograman dasar. Dan kemudian di bawahnya kita menulis kembali kode dengan menggunakan pemrograman berbasis objek. Dan kita sudah belajar tadi ya, pada saat kita memindahkan variabel ke dalam objek, maka istilah variabel berubah menjadi property. Dan pada saat kita memindahkan function ke dalam objek, maka istilah function berubah menjadi method. Dan ada satu istilah lagi yang kita lakukan dalam pemrograman ini ya. Pada saat kita mengelompokkan semua variabel dan function menjadi satu buah objek, maka kita telah melakukan yang namanya encapsulation. Dengan melakukan encapsulation, maka cara coding kita menjadi lebih sederhana. Pada method learn, kita sudah tidak perlu mengirimkan parameter, karena kita bisa mengakses langsung property name
pada objek dengan menggunakan kata kunci this. Dan kita pun sudah melakukan pembatasan mengenai properti apa saja dan metode apa saja yang boleh diakses oleh objek tersebut. Jadi kita akan terbebas dari kesalahan coding seperti teacher memanggil fungsi learn. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita lihat kembali dokumentasi MDN mengenai array. Kita sudah belajar dari video sebelumnya ya, bahwa array adalah sebuah objek. Dan kalau kita lihat di sidebar, kita bisa melihat ada istilah property dan method. Setelah mempelajari video ini, tentunya teman-teman sudah lebih paham ya. Property ini adalah variabel yang disimpan di dalam objek array. Sedangkan method ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita panggil menggunakan objek array. Jadi sebenarnya istilah property, method, dan encapsulation ini sudah digunakan di mana-mana, baik pada dokumentasi pada bahasa pemrograman JavaScript itu sendiri, maupun di bahasa-bahasa pemrograman lain yang mendukung objek, seperti Java, C#, PHP, dan lain-lain. Nantinya kalau kita mempelajari bahasa pemrograman lain, maka kita akan ketemu lagi dengan ketiga istilah ini, dengan arti dan konsep yang sama. Yang berbeda hanyalah cara menuliskan kode atau sintaksnya saja. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.